Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan hidup yang tak ada habisnya, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya semua ini untuk apa? Gaji naik, rumah bertambah besar, kendaraan semakin mewah. Tapi mengapa jiwa justru makin terasa hampa? Inilah jebakan zaman modern. Kita sibuk mengejar sesuatu di luar diri, status, jabatan, saldo rekening, seakan di sanalah kebahagiaan. Padahal leluhur kita melalui primbon Jawa sudah lama mengingatkan bahwa bahagia tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup, kualitas hidup. Selaras dengan neptu kelahiran, weton, dan arah rezeki adalah kunci yang sesungguhnya. Banyak orang mati-matian mengejar rezeki duniawi, tapi tetap merasa kosong di malam hari. Hati resah, pikiran gelisah. Padahal rahasia ketenangan itu bukan hal baru. Pitutur Jawa kuno sudah mewariskan petunjuk jelas. Narimo ing pandum, sepi ing pamrih. Memahami weton, urip iku mung mampir ngombe, hingga rukun agawe santosa. Dalam video panjang ini, mari kita buka 5 rahasia kuno primbon yang bisa menjadi peta menuju kebahagiaan sejati. Bukan dari tumpukan harta, melainkan dari kualitas hidup yang penuh syukur, harmoni, dan keberkahan. Jebakan harta dan roda kehampaan. Primbon mengajarkan, harta iku mung titipan. Ia hanyalah perhiasan sementara, bukan tujuan akhir. Namun, banyak orang terjebak dalam roda pamrih. Mirip lingkaran hedonic treadmill yang terus berputar tanpa ujung. Hari ini gaji naik, sebentar bahagia. Besok ingin lebih tinggi lagi. Hari ini beli rumah, sebentar puas. Lalu melirik rumah tetangga yang lebih megah. Seperti roda weton yang berputar setiap 7 pasaran, kehidupan modern pun berputar, tapi sering tanpa arah. Kita berlari kencang, tapi jiwa tetap kosong. Dalam hitungan neptu, keseimbangan batin lebih penting daripada tumpukan materi. Apa artinya harta berlimpah jika hati selalu cemas takut kehilangan? Apa gunanya emas segunung bila tidur pun tak pernah nyenyak? Rezeki sejati, kata leluhur, bukanlah jumlah yang kita timbun, tapi ketenangan jiwa, kesehatan raga, dan kesempatan untuk berbuat baik. Rahasia kuno pertama, narimo ing pandum. Leluhur kita menekankan falsafah agung. Narimo ing pandum, artinya ikhlas menerima bagian hidup yang sudah menjadi jatah kita. Banyak orang salah paham. Mereka mengira narimo berarti pasrah tanpa usaha. Padahal primbon jelas menegaskan, narimo bukan berhenti berusaha, tapi bekerja keras sesuai jalur arah rezeki masing-masing, lalu menyerahkan hasilnya kepada Gusti Allah. Dalam hitungan Pal Srigati, orang yang mampu narimo cenderung panjang umur dan hatinya teduh. Ia terbebas dari iri, dengki,
dan rasa tidak puas. Ia tidak sibuk membandingkan neptu orang lain. Ia percaya bahwa apapun yang ia terima adalah takaran terbaik untuk dirinya saat ini. Dengan sikap ini, pundak menjadi ringan, batin tentram, dan menariknya, orang yang ikhlas justru lebih mudah menerima tambahan rezeki karena hatinya lapang. Coba tanyakan pada diri sendiri, beban apa yang bisa Anda lepaskan hari ini hanya dengan menerima, mensyukuri, dan berhenti membandingkan? Falsafah kedua adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, giat bekerja tanpa haus pujian atau pamrih pribadi. Budaya modern sering menuntut validasi, like, komentar, tepuk tangan. Tapi falsafah Jawa justru membalikkan logika itu. Orang yang bekerja tulus tanpa pamrih justru lebih bersinar. Dalam primbon, seseorang yang neptunya tinggi tapi pamrihnya besar sulit mencapai ketenangan. Ia terus gelisah karena ingin diakui. Sebaliknya, orang yang sepi ing pamrih selalu damai. Ia puas dengan proses, bukan hasil. Bekerja bukan sekadar mencari upah, tapi sebagai laku spiritual, sebuah ibadah, tirakat, dan pengabdian. Ironisnya, orang yang benar-benar bekerja tanpa pamrih sering justru mendapat pengakuan lebih besar. Karena karya tulus memancarkan cahaya sendiri. Rahasia kuno ketiga, memahami energi lewat weton. Primbon sering disalahpahami sekadar ramalan nasib. Padahal, di balik hitungan neptu weton, tersimpan ilmu mengenali energi diri. Setiap orang lahir dengan getaran unik. Ada yang bagaikan api, penuh semangat, cepat marah. Ada yang ibarat air, tenang, mengalir, tapi kadang terlalu pasif. Ada yang berkarakter angin, lincah, penuh ide, tapi mudah goyah. Ada yang seperti tanah, kokoh, sabar, tapi kadang keras kepala. Dengan mengetahui weton, kita bisa memahami kecenderungan diri. Orang dengan energi api belajar mengendalikan amarah. Yang energinya air belajar lebih berani. Yang angin belajar konsisten. Yang tanah belajar lebih fleksibel. Ini bukan takdir yang mengikat, melainkan peta kehidupan. Seperti kompas yang membantu kita melangkah lebih selaras. Saat energi pribadi seimbang, rezeki lebih lancar, hubungan lebih harmonis, dan batin lebih damai. Rahasia kuno keempat, urip iku mung mampir ngombe. Peribahasa Jawa berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Bayangkan seorang pengembara berhenti di warung bambu, meneguk air sebentar, lalu melanjutkan perjalanan panjang. Begitulah hidup kita. Pertanyaannya, kalau hidup ini singkat, mengapa kita habiskan hanya untuk menumpuk harta yang tak bisa dibawa?
mengapa kita mengorbankan waktu bersama keluarga, sahabat, atau untuk ibadah demi mengejar sesuatu yang fana. Primbon mengingatkan, harta bisa dicari, tapi waktu yang lewat tidak bisa kembali. Maka gunakanlah umur dengan bijak. Setiap detik adalah anugerah. Bahagia ditemukan bukan dengan memiliki lebih banyak, tapi dengan memaknai lebih dalam. Tertawa bersama keluarga, merenung di alam, belajar hal baru, mendekatkan diri pada Gusti Allah. Itulah kekayaan yang sejati. Rahasia kuno kelima, rukun agawe santosa. Kerah agawe bubrah. Rahasia terakhir adalah kerukunan. Rukun agawe santosa. Cerah agawe bubrah. Harmoni membawa ketenangan, perpecahan membawa kehancuran. Kebahagiaan sejati bukanlah istana megah yang sunyi, tapi rumah sederhana yang penuh doa dan tawa. Bahkan penelitian modern membuktikan koneksi sosial yang hangat adalah kunci kebahagiaan dan umur panjang. Dalam hitungan primbon, orang yang wetonnya selaras dengan lingkungannya cenderung lebih sejahtera. Artinya, menjaga hubungan dengan keluarga, tetangga, dan sahabat adalah bagian dari rezeki. Apa gunanya neptu tinggi jika hidup penuh konflik? Apa artinya arah rezeki terbuka jika hubungan retak? Maka, jaga harmoni. Bantuan kecil untuk tetangga, telinga untuk mendengar sahabat, atau sekadar doa tulus. Itulah benih kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kesimpulannya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Leluhur Jawa lewat primbon sudah menitipkan 5 kunci kebahagiaan. Narimo ing pandum, ikhlas menerima. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja tulus. Memahami weton, mengenali energi diri. Urip iku mung mampir ngombe, menghargai waktu. Rukun agawe santosa, menjaga kerukunan. Semua mengarah pada satu hal. Kualitas hidup lebih utama daripada kuantitas harta. Bahagia sejati bukan pada angka rekening, tapi pada syukur di hati, damai di jiwa, hangatnya hubungan, dan kedalaman makna setiap detik yang kita jalani. Sekarang, dari 5 rahasia kuno ini, mana yang paling mengena di hati Anda? Tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan menguatkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus menggali kearifan primbon dan pitutur Jawa. Bersama Ki Londo Permadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.